Kalau sama dia, Dia kayak kalau Protestan kan, sama dia Bunda? kacau. Ini yang gembrupuk nih siapa nih? Kipas angin coba siapa nih? Oh, bukan orang Aku. kayaknya. Lanjut. Iya, saya Ya, bingung. Itu si Chris itu si Agatha ngaku dia ortodok. Tapi pemahaman dia bukan pemahaman ortodok. Iya, saya Dia diturunin lebih ke ditanya-tanya Protestan. soal Alkitab, malah dijawabnya kesana kemari. Bingung saya kok ngajar-ngajar orang tapi ilmunya kayak apa itu? Adanya dibesarkan, sahabat. Mas Saya Sugih, diblokir selamat sama si bertemu Agatha. lagi. 3 akun saya diblokir sama si Agatha. Nggak apa-apa, Cak. Asal jangan WA teman aja yang diblokir ya. Nanti WA kamu aku blokir, mohon tenang. Kenapa? Bang Kris sudah tua juga. Ya, halo Bang Blender apa? Assalamualaikum, Icut izin follow semuanya ya Pak Ustadz, sama Bunda, sama siap, semuanya. siap. Ini temanya bagus ini. Yesus hamba Tuhan. Gimana Pak Kris? Setuju Pak Kris? Ya setuju. Kan dia katakan, dia itu turun sedikit lebih rendah daripada manusia. Dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Jadi kalau dia jadi hamba iya, jadi utusan iya, Dikoreksi jadi dong. manusia iya. Dikoreksi dong. Itu bukan dia yang ngomong. Koreksi dong. Siapa yang ngomong? Paulus. Ngomong siapa? Filipi 2 ayat 6 itu. Bukan Iya, Petrus. coba dibaca bunyinya. Kalau saya salah itu. Iya, itu kan Paulus yang ngomong. Walaupun dia itu dalam rupa Allah, tapi tidak mengambil kesetaraan dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya sehingga setara dengan hamba, bahkan lebih sedikit lebih rendah. Kan itu tuh, itu Paulus yang ngomong, bukan Yesus. Iya, Yesus, kalau Paulus yang ngomong emang salah. perlu dipertanyakan, Paulus dapat pemikiran seperti itu dari mana? Kenapa saya pertanyakan seperti itu? Karena Yesus sendiri itu tidak sembarangan ngomong. Yesus ngomong, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, Paulus ini dapat dari mana? Sedangkan Yesus saja nggak sembarangan ngomong. Seharusnya Paulus punya rujukan dari Yesus atau dari Tuhannya Yesus. Sehingga dia bisa ngomong kalau Tuhan itu mengosongkan diri, menyamakan dirinya dengan hamba, bahkan lebih rendah daripada itu. Nah, itu Paulus dapat dari mana? Kan gitu, Pak. Jadi ada kesinkronan. Ya, saya paham. Jadi kalau Paulus kan ya semula penganiaya, kemudian dia bertobat, dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan menjadi bagian dari rasul-rasul. Tapi ada, kalau tidak salah, ada kisahnya itu dia diangkat ke langit ketiga. Nah, ketemu siapa dia di sana kalau dia diangkat itu? Siapa diangkat ke langit? Waduh, Si Paulus. waduh. Di mana ya? Saya belum pernah ketemu ya. Wah, ini baru nih, Ada kayaknya di kisah para rasul kayaknya Paulus diangkat ke langit ketiga ya, kalau nggak salah ada itu. Saya pernah baca kayaknya ya. Jadi saya baca tapi nggak catat ya. Tapi pernah kok di langit ketiga. Terus kalau ke langit ketiga ngobrol sama siapa itu yang jadi tanda tanya. Jadi kalau jangan dipakai dalil dulu Pak. Kita belum sama-sama belum tahu ini. ya cari dulu. Saya di kebun ini nggak pegang Alkitab. Saya pernah baca itu. Bisa dibantu lihat di apa namanya itu kata apa ya? Kata langit kali ya. Dilihat di apa? Konkordan di kamus itu.
Setahu aku nggak ada Bang Kris. Yang ada ketemu Yesus di Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Di Damsyik, iya pernah. Tapi Paulus ada kisahnya dia diangkat ke langit ketiga. Nah, ada. Saya pernah baca, tapi lupa ayatnya. Kalau nggak salah kisah para rasul. Saya Coba juga kisah belum para tahu, saudara. baru tahu ini. Oh iya, nanti saya tanya teman berarti. Saya balik lagi nanti, saya tanya. Penting ini. Assalamualaikum Bang Kian. Waalaikumsalam warahmatullah. Gedein coba. Nggak ada. Kita lagi di Banten, mau ke pesantren Mualaf itu. Nih lagi di perjalanan ngopi dulu. Ngerokok kena. Mana tadi Ya. Pak Kris tadi? Oh ada. Masih ada itu Pak lagi. Nih sedalip. Oh lagi diskusi ya? Wah, Lagi nyari dia Bang Kian. Sarung semua. Tuh kan kena kan? Si papa jahat minta naik. ngapain? Ah nggak usah lah Papa jahat. Orang kayak gitu. Enggak. Ya, Bang selamat sore Erlangga Muslim apa Erlangga. Kristen? Maaf ya, saya mute dulu sebentar. Bang Kris masih nyari tuh Bang Kris. Nggak bakal Selamat ketemu. sore. Turun udah. Saya hitung sampai 3 kalau enggak aduh. Nggak bakal ketemu Bang Kris. Jadi turun. Wahid. Ulah. Nah, itu Bang Kris. Bang Kris jangan terlalu lama nyelamnya Bang Kris. Nanti terbuang Ini itu. bukan Paulus ini di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat 4 itu bukan Paulus, Pak. Ini Paulus ngomong nih kan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang ku terima dari Tuhan. Ini LAI nulis saja salah. Ini penyataannya apa sih? Pernah nggak dengar penyataan? Pernyataan atau penyataan sih? Nulis saja salah nih LAI ini. Merusak bahasa Indonesia ini. Ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Lenglung kali orang ini. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Apa kau ini apa? Open cam kalau berani debat sama saya sini. Nah ini bukan Paulus ini Pak. 2 Korintus. Jadi Paulus memberi pernyataan ada orang yang diangkat ke langit ketiga.
Ada enggak? Bukan Paulus. Coba dibaca, coba dibaca. Oke, saya bacakan. Noise, noise. Aduh. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat 4 atau kita baca dari ayat 1 ya. 12 ayat 2 sampai ayat 4 atau kita baca dari ayat 1 ya. Ayat 2 sampai ayat 4. Oh, doubling tuh Bang Kris. Doubling Bang Kris. Saya kah yang doubling? Enggak Nah, ini kok, bagus. saya yang doubling. Oh, doubling. Bukan si doubling Bang Kris. Maaf Bang Kris, saya mute sebentar, doubling soalnya. Mungkin karena tadi terjeda itu Bang Kris. Dibenerin dulu Bang Kris. Biar enak kita apanya, diskusinya. Kalau Bang Kris ini enak diajak diskusi dia. Ya, orangnya fair. Mana? Mana? Waduh. Masih ini Pak Deh, turun dulu. Ini kenapa dinaikin lagi orang kayak gini? Tahun. Kau orang tuh. Oh, kan? Cuma kayak gitu doang. Jadi ajaran Yesus dia keluarkan di sini. Kasihan saya. Nanti Kristen tahu semua itu ajaran Yesus itu. Karena memang Yesus itu suka maki-maki orang. Makanya pengikutnya kayak gitu. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad nggak pernah maki-maki orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang nggak berilmu, bisanya cuma menghujat. Coba kau debat open camp, adu ilmu kita. Ada berani enggak? Ayolah. Gak usah ngatain orang tolol, kau sendiri tolol. Ayolah open camp, debat gini. Gentle kau, gentle kayak saya gini, gentle. Ini gara-gara bom-bom tadi malam dibuat mampus sama Bang Juma itu, anak buahnya pada kejang-kejang. Iya, dulu. Udah di retelin sama Bang Juma, diusir pula sama tetangga kawannya sendiri. Kalau saya misalnya lagi debat dengan orang Kristen, saya di-kick di Komal Islam. Itu muka saya udah kayak ketampol tai itu, betul. Komal kita sendiri, di saudara kita sendiri bisa diusir. Waduh, itu udah nggak ada apa ya, nggak ada penghargaan sama sekali terhadap diri kita. Gitu. Memalukan itu sangat memalukan. Kalau saya di-kick Komal Kristen wajar, nggak masalah. Kalau saya di-kick di Komal Islam sendiri karena debat, wah berarti pernyataan saya udah paling ngawur itu kan. Itu sangat memalukan. Oke. Tidak ada juga. Yesus tidak ada juga mengaku dirinya Tuhan. Di mana tertulis Yesus mengaku Tuhan? Di mana? Yohanes 13 ayat 13. Kemudian dia diakui. Itu Tuhan, bukan Tuhan. Tidak ada itu tertulis Tuhan di sana. Tuhan di sana. Kurios bukan Theos. Nggak bisa. Di situ Kurios bukan. Jadi Yesus, kau percaya nggak Yesus mengakui dirinya utusan Tuhan? Itu disebut Allah. Susah ini diskusi ini. Nggak bisa. Lu diam dulu ya. Ada bukti. Jadi sampai saat ini tidak ada satupun Muslim. Susah diskusi ini, ngomong terus. Ini tanda-tanda nih, tanda-tanda karena bom semalam kalah telak nih. Jadi begini jadinya nih. Berimbas semua nih kepada oten-oten nih. Gara-gara bom bikin gila semua nih oten-oten nih. Hostnya disalahin lah, kalah, di kick. Ya udah sebelum kau pamit saya kick duluan. Saya bilang begini. Udah. Ini tanda-tanda kecelakaan bom semalam nih. Tanda-tanda kecelakaan bom semalam. Oke, pasien selanjutnya.
Tidak bisa dikendalikan lagi. Tidak ada tertulis Yesus itu mengaku Tuhan. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, dia ambil alasan kalau Yesus tidak pernah mengaku dia bukan Tuhan, berarti dia Tuhan. Ya kalau, aduh bahaya kata-kata itu. Padahal berjubel di Bible mengaku dirinya utusan Tuhan kok. Itu kira-kira. Silakan Weleng, pasien berikutnya. Ini Bang Andi, cuma izin menambahkan Bang Andi. Di sini disebutkan kamu memanggil aku guru dan tuan. Dan tepatlah demikian, sebab memang itulah aku. Ya kan? Alkitab Mobil Sabda. Jelas Baru tuh. kata Tuhan diubah menjadi Tuhan. Nah itu. Ya original tesnya kok ponete kurios di situ. Bukan Theos. Jadi Yesus itu nggak pernah dipanggil Theos, nggak pernah. Nggak ada kata Theos di belakang Yesus. Di belakang nama Yesusnya nggak ada. Jadi terjemahan dulu ya itu masih Tuhan. Nanti dimodernkan, diselipkan kata H menjadi Tuhan. Jadi Kristen-Kristen zaman dulu itu sebelum modern, ya ini yang dipakai Tuhan. Tuhan berubah menjadi Tuhan karena diselipkan kata H. Coba bacain lagi. Sudah banyak sekali ini revisi. Iya. Mulai dari tahun berapa direvisi itu? Ini tahun 1912. Kamu menyebut aku guru dan rabi. Maka patutlah katamu itu, karena akulah dia. Klinker 1879. Ini masih zaman Ini masih zaman Belanda ya. Ini masih zaman Belanda nih. Ya. Nah, ini tahun 2000. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Diubah lagi menjadi junjungan. Memang sepatutnya demikian, karena aku adalah guru dan junjungan. Ah, di 2011 diubah lagi menjadi kamu menyebut aku guru dan junjungan. Ah, diubah terus. Ya kan? Seperti itu. Kok bisa berubah-berubah begitu ya? Maksudnya apa coba? Iya, ini dari LAI ini mungkin ada intervensi di sini Bang Andi atau bagaimana? Bukan intervensi, perubahan. Perubahan Iya, itu. saya Ini maksud aku kalau perubahan itu benar kan nggak apa-apa, tapi perubahan ini kan sudah berubah itu maknanya Bang Andi. Itu ya bagaimana? pasti itu? berubah lah. Pasti berubah dari Tuhan menjadi Tuhan ya berubah. Kalau Tuhan itu semua laki-laki bisa disebut Tuhan. Contoh ya. Contoh gitu ya. Semua pasien laki-laki semua dikasih nama Tuhan. Tuhan Weleng, Tuhan Handi. Itu dokter lo yang ngasih kayak gitu. Kalau perempuan nyonya. Kalau belum punya suami nona. Jadi semua laki itu bisa disebut Tuhan. Tapi tidak bisa Tuhan berubah menjadi Tuhan. Tuhan itu yang disembah oleh manusia. Tuhan itu yang disembah. Nah, Tuhan itu bukan nama. Nah, kalau Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Tuhannya Kristen, yang tadi Yesus. Itu. Ya terserah. Tapi jujur, dia jangan muter. Ya kesimpulannya, sebagai jawaban mereka, ada Tuhan terbungkus daging. Gimana komentarmu Weleng? Ada Tuhan terbungkus daging. Kok bisa jadi begono ya? Enggak logis itu, Paman. Begini